Kali ini saya akan membahas soal malpraktik medis dan bedanya dengan risiko medis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak terdapat kata malpraktik dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata mala. Kalau digabung dengan praktik, maka menjadi malapraktik. Bisa bermakna celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan itu bisa saja dilakukan oleh seorang dokter, akuntan, atau pengacara seperti saya. Jadi, pengertian malpraktik itu bisa saja menyangkut profesi, tidak hanya profesi kedokteran atau tenaga medis. Kalau dilihat dalam Black Law Dictionary, malpraktik itu didefinisikan sebagai setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan suatu ukuran pada tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu. Apa yang diakibatkan? Akibat dari tindakan itu, tindakan yang salah itu, maka terjadi korban. Bisa akibatnya luka-luka, kehilangan, atau kerugian dari para penerima pelayanan yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Nah, dalam malpraktik ini juga setiap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar, dan kurang kehati-hatian, praktik buruk atau ilegal, atau juga sikap immoral. Jadi, kalau kita melihat pengertian dari malpraktik dalam Black Law Dictionary itu, maka malpraktik itu bisa sangat diartikan amat luas. Namun, kata kuncinya adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, sehingga menimbulkan kerugian. Saya kali ini memberikan catatan tentang malpraktik medis. Itu meliputi malpraktik dokter dan atau tenaga kesehatan. Sebagaimana diuraikan dalam definisi tadi, yang menilai ada atau tidaknya malpraktik adalah dokter itu sendiri atau tenaga medis. Pengalaman saya dalam perkara malpraktik medis ini, yang paling sulit adalah mencari dokter yang mau menjadi ahli untuk menerangkan bahwa telah terjadi malpraktik medis yang dilakukan oleh rekan sejawatnya. Mengenai malpraktik dokter atau tenaga medis atau rumah sakit ini, kita perlu membaca sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Antara lain, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Mengapa saya sebut Undang-Undang 899 juga terkait dengan perlindungan konsumen? Karena ini berkaitan dengan hak pasien dan atau kita sebagai konsumen dari rumah sakit atau yang menerima pelayanan dari dokter maupun dari tenaga medis. Kalau dilihat dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, undang-undang tersebut juga tidak menerangkan atau mendefinisikan istilah malpraktik medis itu. Nah, di mana kita bisa lihat definisi dari malpraktik medik itu? Antara lain kita bisa temukan dalam rumusan yang dibuat oleh World Medical Association. WMA membuat batasan malpraktik sejalan dengan batasan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Apa yang disebut dengan malpraktik itu adalah adanya kegagalan dokter untuk menerapkan standar pelayanan terapi terhadap pasien, kurangnya keahlian atau mengabaikan perawatan pasien yang memicu cedera terhadap pasien. Nah, saat ini malpraktik itu
tidak hanya menyangkut dokter, melainkan berkembang juga bukan hanya ditujukan kepada dokter, tetapi juga ditujukan kepada tenaga kesehatan lainnya. Jika kita mengacu pada pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tenaga Kesehatan, maka perbuatan yang dilarang antara lain adalah melalaikan kewajiban. Kedua, melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Yang ketiga, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan yang keempat, melanggar sesuatu ketentuan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi itu bisa kita rujuk menjadi jenis-jenis perbuatan yang kita bisa anggap atau nilai sebagai satu perbuatan yang dilarang. Sampai batas ini saya mau masuk ke soal perbedaan antara yang namanya malapraktik medis dengan risiko medis. Risiko medis itu berbeda dengan malpraktik medis. Risiko medis adalah suatu kondisi kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Situasi yang dapat membahayakan dan atau mempunyai hasil yang tidak baik. Dalam literatur, medical risk ini atau resiko medis dibedakan menjadi dua, yaitu resiko relatif dan resiko mutlak. Resiko relatif tindakan medis artinya resiko itu bersifat individual dan tidak diperkirakan sebelumnya, sedangkan resiko mutlak bersifat umum. Bersifat umum ini maksudnya semua orang yang mendapatkan tindakan medis itu akan mendapatkan resiko yang sama dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sedangkan risiko relatif dicontohkan dengan orang yang tanpa diketahui sebelumnya ternyata tidak tahan dengan suntikan antibiotik penisilin misalnya, sehingga menyebabkan reaksi anafilaktik yang tidak diduga sebelumnya. Sementara resiko mutlak, misalnya pasien mengalami rontok rambut setelah sering menjalani kemoterapi kanker. Nah, resiko-resiko itu tidak dapat disebut sebagai salah satu bentuk atau salah satu kondisi yang dikategorisasikan sebagai malpraktik. Lantas apa sebenarnya hak pasien itu? Nah, kalau kita bicara hak pasien, maka jaminan hak pasien itu ada dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang 29 tahun 2004. Cek pasal 52 undang-undang tersebut. Pasien itu memiliki hak untuk mendapat penjelasan, mempunyai hak untuk meminta pendapat dokter, mempunyai hak mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sebaliknya, seorang pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis. Dan yang penting dalam undang-undang ini juga setiap pasien berhak untuk mendapatkan rekam medisnya. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh seseorang, oleh pasien atau keluarga pasien kalau terjadi dugaan malpraktik oleh dokter, oleh tenaga medis atau rumah sakit? Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu menyatakan setiap orang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengajukan laporan atau pengaduan tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 menyatakan pengaduan sebagaimana dimaksud tadi tidak menghilangkan hak semua orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Selanjutnya pasal 68 Undang-Undang Kedokteran menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan meneruskan pengaduannya pada organisasi profesi. Dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia. Jika mengacu pada pasal 29 Undang-Undang Kesehatan disebutkan
bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Meskipun korbannya bisa saja langsung mengajukan yang namanya gugatan secara perdata. Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009 menyatakan, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seorang tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, klinik, dan lain-lain, yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Jadi bisa saja bentuknya kesalahan dan juga bisa bentuknya lalai. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, pada prinsipnya juga mengatur pemberi jasa bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pasien selaku konsumen. Lihat pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau kita masuk ke dalam hukum perdata, maka tuntutan atau gugatan ganti rugi tidak saja bisa ditujukan kepada dokter atau tenaga medis, melainkan juga terhadap rumah sakit. Hal ini dimungkinkan mengacu pada pasal 1367 KUH Perdata. Isinya pada dasarnya pasal 1367 KUH Perdata menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Bahwa dokter itu merupakan orang yang menjadi tanggungan atau bekerja pada rumah sakit yang bersangkutan, sehingga selain bisa dituntut dokternya, juga bisa dilakukan gugatan terhadap rumah sakitnya, mengacu sekali lagi pada pasal 1367 KUH Perdata. Sedangkan secara pidana, dokter dapat dituntut pada dasarnya mengacu pada pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 361 KUHP menyatakan, jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan, maka pidananya ditambah dengan 1/3, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya, dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Jadi jika dipidana terbukti ada malpraktik yang dilakukan oleh dokter tenaga medis, maka yang bersangkutan selain dapat dipidana juga dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya itu. Jadi terkait malpraktik dokter, tenaga kesehatan, atau rumah sakit dapat diselesaikan melalui Badan Perlindungan Konsumen, dapat dilakukan upaya mediasi, dapat dilakukan upaya hukum, gugatan ganti rugi perdata, maupun juga dilaporkan dan atau dituntut secara pidana melalui aparat penegak hukum. Demikian catatan saya, semoga bermanfaat.